Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini atau juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercayakan banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Berkat Tuhan dan kasih setianya selalu menyertai Anda semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini, satu kata yang saya renungkan adalah soal setia. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang sukses, tetapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Bagi saya, orang sukses belum tentu dia setia. Tapi orang setia, dia bisa sukses bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, panggilan kita sebagai murid-murid Kristus adalah menjadi pribadi-pribadi yang setia, seperti Kristus setia kepada Anda dan saya. Ketika Anda menikah, Anda juga dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia satu sama lain, setia untuk menguduskan pasangan hidup satu sama lain dalam kehidupan Anda. Maka dalam janji Anda mengatakan, saya akan setia kepadamu dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun dalam waktu sakit. Maka pertanyaannya Bapak, Ibu, sudahkah Anda setia dengan janji-janji yang Anda ucapkan kepada Tuhan dalam sakramen perkawinan itu sendiri? Hari ini kita diingatkan untuk kembali mengingat kesetiaan kita, bahwa Allah begitu setia dengan kita, maka kita dituntut untuk juga setia kepada Allah yang setia dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan kita itulah kita boleh didapati Tuhan dalam keadaan yang selalu siap. Saya sebagai seorang biarawan atau teman-teman sebagai seorang biarawan, biarawati, kami juga dipanggil untuk setia. Setia pada kaul kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian dalam tugas pelayanan kami sehari-hari.
Betapa berbahagianya Anda sebagai suami istri, atau betapa berbahagianya kami sebagai biarawan-biarawati ketika didapati Tuhan tetap melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kesetiaan butuh banyak pengorbanan. Kesetiaan butuh kerendahan hati. Kesetiaan butuh rahmat dari Tuhan. Maka kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk selalu berjaga-jaga senantiasa, agar kita didapati Tuhan selalu dalam keadaan yang siap. Dalam permenungan saya, Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kapan dia mati. Maka yang dituntut dari Anda dan saya adalah kesetiaan untuk mempersiapkan di hidup kita dari hari ke hari. Mempersiapkan segala hidup kita dengan kebaikan demi kebaikan. Agar ketika kita menutup mata kita boleh kembali kepada Bapa kita dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seorang hamba yang setia pasti akan selalu siap siaga untuk menanti kedatangan tuannya. Kita setia bukan supaya dipuji oleh orang lain. Kita setia karena Allah pertama-tama telah setia kepada Anda dan saya. Dia akan melakukan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, meskipun tanpa pengawasan. Itulah hamba yang setia. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Mau diperhatikan orang atau tidak diperhatikan orang, mau dipuji orang atau tidak dipuji orang, kita tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dengan setia melakukan tanggung jawab kita, ketika Tuhan mendatangi kita, betapa bahagianya kita. Karena kita akan dikaruniai rahmat berlimpah yang Dia janjikan bagi semua orang yang setia melakukan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Setiakah Anda? Atau setiakah saya dalam panggilan hidup kita masing-masing? Kalau Anda dipanggil menjadi suami istri, berjuanglah untuk setia satu sama lain dalam janji perkawinan Anda. Saling melengkapi, saling menguduskan pasangan hidupmu. Kalau saya sebagai seorang biarawan dan teman-teman yang lain sebagai seorang biarawati, kami juga dipanggil dan diingatkan oleh Tuhan hari ini untuk tetap setia sampai akhir hidup kami dalam mengabdi Tuhan dengan cara kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada yang mudah dalam kehidupan kita untuk mengikuti Tuhan. Maka kita patut memohon rahmat dari Tuhan setiap hari, agar kita boleh setia seperti Tuhan sendiri setia kepada Bapanya di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Curahkanlah rahmat kesetiaan bagi kami, agar kami tetap setia pada apapun yang kami sumpahkan di hadapan-Mu. Kami bukan orang yang sempurna Tuhan, tetapi kami percaya dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami masing-masing. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan kesetiaan dalam hidup mereka. Semoga mereka tetap setia, sebagaimana Engkau setia kepada mereka. Bantulah orang-orang sakit Tuhan, agar dalam penderitaan mereka, mereka tetap setia memikul salib hidup mereka dan menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri di kayu salib. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.